Kalau dari segi harta benda kita tidak mampu, dari segi nasihat mungkin kita tidak punya pemahaman, maka yang ketiga yang bisa kita tawarkan adalah jangan pernah menyakiti hati dan perasaan saudara kita yang sedang dalam keadaan gundah dan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun kita berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih menjaga kita sehingga kita tidak tertular dengan adanya wabah penyakit yang sedang ada di negeri kita. Perlu kita ingat bahwa masker yang kita gunakan, cuci tangan yang kita pakai, dan seluruh aktivitas protokol kesehatan lainnya sama sekali tidak pernah bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datangnya wabah ini, harusnya kita semakin mengingat bahwasanya ini adalah jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang banyak mengajarkan kehidupan kepada kita, yang telah bersusah payah memperjuangkan kalimatul haq agar sampai di telinga kita, sehingga mudah-mudahan nantinya kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh mendapatkan syafaat daripada Nabi. Kaum muslimin dimanapun kita berada, dalam momentum Maulid Nabi ada satu yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan itu menjadi amalan utama sebenarnya. Di tengah pandemi seperti ini, amalan yang utama yang dimaksud dalam hadis itu sangat luar biasa untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Afdalul a'mal, kata Rasulullah, ada amalan yang utama, idkhalu sururi 'alal mu'min, yaitu salah satunya memberikan kebahagiaan kepada saudara sesama muslim, sesama mukmin. Di tengah pandemi ini kita tahu banyak orang yang hari ini terhimpit, baik daripada ekonominya, terhimpit dari hal-hal yang lainnya. Maka kita yang hari ini datang di tengah kehidupan umat manusia yang lain, maka berilah kebahagiaan kepada saudara sesama mukmin itu. Pada kesempatan ini ada 3 model kebahagiaan yang bisa kita bagi. Yang pertama adalah kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi harta benda, maka bagi kita yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan itu, bagi kepada saudara kita yang membutuhkan, bagi kepada saudara kita yang betul-betul dia memerlukan harta yang kita miliki itu. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itulah yang sejatinya nanti akan menjadi salah satu pemberi pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Bukankah kita mengingat di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beranjak kedudukan seseorang mukmin, seorang manusia di hadapan Allah kelak, kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Wa ammalihi min aina taksabah, yaitu ketika dia mempunyai harta, dari mana ia memperoleh. Maka kalaulah seandainya jalur harta itu betul-betul dari jalur yang baik, sumbernya sumber yang halal, tapi belum berakhir dari pertanyaan Allah, Allah akan tanya lagi, wa fima anfaqahu, untuk apa kita habiskan harta itu. Maka hari ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang yang bisa kita berikan, misalnya dia bisa membeli sembako dan bahan-bahan kebutuhan hidup lainnya, maka itu sangat berarti bagi dia. Yang kedua,
Kalau kita tidak bisa memberikannya secara harta benda karena memang kita pas-pasan, berkecukupan hanya untuk diri kita saja, maka yang kedua yang bisa kita bagi adalah bagilah nasihat kepadanya. Berikan pemahaman kepadanya bahwa penting sekali meniti jalan Allah yang saat ketika kita diuji ini ditambahkan dengan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajaban lil amril mu'min." Beruntung orang-orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap kali ada urusan yang urusan itu melibatkan orang mukmin, maka urusan itu akan menjadi baik. Walaita dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terjadi kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. In asabathu darra'u sarra'u syakara. Ketika Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia, baik dari sisi harta bendanya, baik di sisi kemudahan-kemudahan hidupnya, apapun yang dia kerjakan Allah berikan kemudahan kepadanya, dia tidak sombong. Dia jadikan itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Fakana khairul lahu, dan itu pun baik bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabara. Tapi sebaliknya ketika ia ditimpa musibah, wabah penyakit yang belum berakhir sampai detik ini, maka itu dia jadikan sebagai fasilitas di dalam rangka dia bersabar kepada Allah. Fakana khairul lahu, dan itu pun baik baginya. Percis sebagaimana orang Arab mengatakan, as-sabru kasibri murun fi madzakihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti buah sibrin. Kalau kita mengibaratkan buah sibrin itu sama kayak misalnya buah-buahan yang pahit lah. Misal kita contoh daun pepaya, itu sayur yang luar biasa pahitnya. Tapi kalau ada orang yang mau makan, ada hebatnya buah itu. Bisa memberikan satu maslahah dan manfaat untuk orang yang memakannya. Obat semakin pahit, kata dokter, semakin mujarab. Maka sungguh buah sibrin itu sangat pahit rasanya, sangat luar biasa pahit rasanya. Tapi dampaknya, kata orang Arab itu, lebih manis daripada manis yang ada, yaitu manis madu. Maka ketika kita bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita, bahwasanya ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu, dia tidak pernah mengeluh dengan ujian yang diberikan Allah, tapi dia justru yakin dengan wabah penyakit ini derajat keimanannya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi harta benda kita tidak mampu, dari segi nasihat mungkin kita tidak punya pemahaman, maka yang ketiga yang bisa kita tawarkan adalah jangan pernah menyakiti hati dan perasaan saudara kita yang sedang dalam keadaan gundah dan susah. Sekalipun mungkin ketika dia menjalani aktivitas kehidupannya dia banyak bersalah dalam pandangan kita dan pandangan agama, tapi kita bukanlah sang hakim yang boleh serta-merta memberikan penghakiman kepada saudara kita. Belajarlah bagaimana Allah dalam Al-Quran, belajarlah bagaimana Rasulullah dalam begitu banyak sejarah dan hadis, belajarlah daripada salafus salih yang begitu luar biasa mengajarkan kita memisahkan antara sosok dengan sikap. Hari ini ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kita selalu menghardiknya, menghancurkannya. Padahal kata Nabi, jangan engkau bantu syaitan di dalam menghancurkan saudaramu. Maka kaum muslimin pemirsa dimanapun kita berada, sekalipun ada orang yang bersalah di tengah-tengah kehidupan kita, ayo kita lihat dari sisi yang lain. Mungkin ada banyak kelebihan yang dia miliki. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam menasihati saudara-saudaranya, berdakwah para sahabatnya. Tatkala ketika ada sahabat yang bersalah, tidak serta-merta Rasulullah menegurnya di khalayak ramai. Beliau panggil dan berbicara dengan empat mata, seraya memberikan masukan-masukan yang berarti. Maka kaum muslimin dimanapun kita berada, kita adalah hamba Allah yang serba kekurangan. Mau kita sadar ataupun tidak sadar, dosa kita begitu banyak di hadapan Allah. Tapi karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita, sehingga hari ini orang-orang melihat kita seolah-olah begitu mulia, padahal kita adalah hamba Allah yang hina di hadapan Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tatkala ketika kita telah memahami bahwa kita ini hina di hadapan Allah, begitu kita melihat ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, mungkin dalam prinsipnya dia jauh lebih baik daripada kita. Kalaupun kita ingin membenci, bencilah karena Allah. Pisahkan antara sosok dengan sikap, sebagaimana yang dicontoh-contohkan oleh orang-orang terdahulu di dalam kehidupannya. Contoh Aisyah, yang kita tahu dalam suatu sejarah beliau difitnah oleh seorang tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dihukum adalah Hasan bin Sabit, yang karena dia terprovokasi dengan ujaran fitnah itu. Selang ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Allah lebihkan usianya Hasan bin Sabit. 120 tahun lamanya ia hidup. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sekaligus memberikan tempat duduk dan menyediakan alas tempat duduk seperti bantal seperti itu. Kalau ada orang yang telah memberikan alas tempat duduk seperti itu di masa lalu di bangsa Arab, itu merupakan sebuah kemuliaan. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang lain pada ribut. Kenapa engkau memberikan itu, wahai Ummul Mukminin? Tidakkah engkau ingat dia pernah memfitnahmu? Apa kata Aisyah? Yang ku tahu memang aku tahu sakitnya tuh di sini, seperti cita-cita tak bilang. Tapi yang aku pahami, dia pernah berjuang atas nama Allah dan Rasulnya. Bagaimana Aisyah bisa memisahkan antara sosok dengan sikap, tidak memberikan penilaian dan penghakiman yang serta merta bisa menghancurkan saudaranya. Contoh lain yang dapat kita ambil adalah Khalid bin Walid, yang kita tahu di tahun 3 Hijriah merupakan musuh Allah di perang Uhud. Dan kita tahu begitu banyak sahabat-sahabat Rasul yang meninggalkan dunia, bahkan Nabi tanggal giginya. Tapi ketika di tahun 7 Hijriah, 4 tahun berselang daripada peristiwa Uhud itu, Khalid bin Walid bersyahadat, mengakui keislamannya di hadapan Rasul. Apa yang terjadi? Orang Madinah yang padahal baru 4 tahun peristiwa Uhud, yang kami yakin masih membekas di dalam dadanya, tapi mereka abaikan peristiwa itu. Tak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa ini dia Khalid bin Walid, yang karena dia kami menjadi yatim. Di Khalid bin Walid, yang karena dia kami menjadi janda. Nih Khalid bin Walid, yang karena dia kami kehilangan ayah kami. Tidak ada satupun dari penduduk Madinah yang mengata-ngatai Khalid seperti itu. Tapi mereka bersyukur kepada Allah karena Khalid merupakan komandan strategi, komandan perang yang luar biasa, sehingga mereka bersyukur. Dan betullah di masa Amirul Mukminin, ekspansi perluasan Islam begitu luar biasa di bawah komando Khalid bin Walid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau ada hari ini ada saudara kita yang dia ingin bertaubat, tapi karena mungkin pakaiannya yang belum baik kita mengata-ngatainya. Haknya dia bisa bertaubat, tapi karena mungkin tingkah kita, sikap kita, cara pandang kita yang membuat dia kemudian menjauhi Islam, dan dia pun mengatakan Islam itu terlalu kejam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun kita berada, memberikan kebahagiaan dari sisi tidak memberikan penghakiman, ini adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama kita, agar kemudian kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kalau hari ini kita mendapati misalnya di negeri Perancis ada orang yang menghina Nabi, Rasulullah tak pernah hilang kemuliaannya, tak pernah tersisa kemuliaan itu, selalu tinggi, luar biasa kemuliaan Rasulullah. Tapi sikap kita bagaimana? Bolehlah kita menanggapi dengan dingin, tapi kalaulah Rasulullah yang dihina, tentu kita harus bersikap tegas, karena kasih sayang Rasulullah kepada kita pun luar biasa. Maka melalui momentum Maulid Nabi ini, ayolah kita bersikap yang luar biasa sebagai wujud contoh kita yang telah kita contohkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Rasulullah memberikan kebahagiaan kepada saudara sesama muslim. Mari di masa pandemi ini, uluran tangan dan bantuan kita sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita, baik dari segi harta benda, baik dari segi nasihat agama, ataupun dengan kita tidak memberikan cemoohan yang sampai membuat saudara kita jauh daripada ajaran agama, dan jangan sampai membuat dia sedih sehingga kemudian kita berhasil membantu syaitan
menghancurkan saudara kita. Inilah beberapa hal petuah yang dapat kami sampaikan pada waktu yang singkat ini. Semoga ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.